memang benar-benar tidak sekolah di SMA Panjur Santo Yosep dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Panjur Santo Yosep Surakarta. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI itu. Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang di PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014. Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres-Kepres susulan menyantuni keluarga korban. Itu ada jaringannya yang main semua itu. Eko tuh PKI itu. Tolong cek Sirekap tuh siapa isinya? Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu? Siapa Sirekap? Kok kita nggak ribut? Kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya, bergeraknya PKI Gaya Baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. Siapa? PSI itu partai gajah, PSI itu PKI. Ke keluarga orang yang tegas sekalian, ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri nyusup kanan. Saya angkat PKI Gaya Barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kenal dekat beliau, saya berdosa juga. Saya nenteng dia, saya bawa dia, saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak, saya mau kenalin orang temen nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah temanku. Dengan capek segala macam. Anda liatin, saya jatuh hati waktu itu. Karena dia bilang, Pak, kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyautnya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya ganti baju sunat, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble. Sampai sekarang, waduh ini orang hebat banget nih, jujur, sederhana, lugu. Taunya gue yang bego bener. Saya ngomong empat mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gue. Terima kasih Pak, enggak, saya contoh satu hal sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan kalau mau pergi. Siapa janji Pak gini, ngomong berdua empat mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun menjabat dia loncat jadi presiden. Depan Pak Hashim waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya. Oh ya makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu apa nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayangin. Ini orang mang bangsat, betul bangsat. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya Ibu? Betul, ya? 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oh, oke. Udah ada websitenya
Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah, semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah, itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Karena kebetulan putri saya juga lulusan dari luar gitu ya. Dan waktu itu sempat bilang, waduh Ma, ini banyak banget sih persyaratannya untuk dapat kesetaraan gitu ya. Dia ngambil S2 di Tsinghua University Beijing. Terus saya bilang, ya memang harus begini. Harus dapat dari KBRI. Ini kan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sekolah. Kalau kamu nggak punya referensi ini, ya gimana kedutaan kita bisa meyakini bahwa kamu benar-benar sekolah di sana. Gitu. Sudah ada respons semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Oke. Saya padahal mengantar loh Mas surat itu, bukan pakai kurir. Saya antar ke jadi di Kemendikbud sekarang kan ada, kalau nggak salah ada 3 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, ini yang kita gugat. Terus ada Menteri Kebudayaan dan satu lagi Menteri Dikti, ya kan? Okay. Nah, jadi di Kemendikbud itu ada satu tempat khusus untuk menerima surat buat para menteri. Okay. Saya antar Mas ke situ, Mas. Ibu ada tanda terimanya? Pasti ada tanda terimanya. Apa yang Ibu lampirkan saat menggugat ini? Oh jelas, saya siapa, lembaga saya di mana, identitas. Kebetulan pula lembaga saya itu tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu lembaga yang dinilai berkinerja, berprestasi. Gitu. Jadi saya pikir, wah saya lagi mau istilahnya lagi semangat gitu. Kok ngelihat ada surat, kalau saya bilang sih surat jalan pintas ya, maaf ya. Gitu. Shortcut. Shortcut, betul. Jadi Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertanyakan ini? Semua orang sebenarnya pantas dan layak. Mas juga pasti mempertanyakan kalau punya anak gitu kan. Artinya anak lain dapat ijazah. Kenapa ini cuma surat keterangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan, juga budaya. Di Opol 2045, salam NKRI, harga mati. Teman-teman tentu sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Sedikit banyaknya teman-teman sudah memahami penyampaian yang sangat luar biasa mengenai Gibran Rakabuming dan juga Pak Joko Widodo. Ya, teman-teman, seperti biasa di sini saya akan coba membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Hancurkan kalau benar-benar PKI bangkit mumpung belum meluas. Berarti PSI, PKI gaya baru. Baru tahu berarti kita hati-hati dengan gaya PKI melalui PSI. Bahaya sekali. Nah, ini ada lagi bermasalah juga anak sama bapaknya. Jangan sampai 2029 PKI memimpin negara ini lagi. Hati-hati dengan PKI yang menyusup di dalam pemerintahan, baik dalam maupun luar negeri. Gibran cepat ngaku sebelum makin dikuliti rakyat. Jangan sampai si Gibran 2029 karena terburu Indonesia hancur, segera Gibran dimakzulkan. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kejujuran lebih berharga dari harta dan kekuasaan dunia. Segera usut tuntas dan adili, serta penjarakan si pemalsu ijazah, dan semakin berbahaya
yang selalu mempermainkan hukum dan menipu hukum atau nama baik sistem pendidikan. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghajab koruptor, munafik, dan pendusta atau pemalsu ijazah. Neraka tempatnya, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, neraka itu panas jenderal. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Karena itu saya tidak percaya 1 triliun persen kalau Jokowi memiliki ijazah dari sekolahan negeri, karena di zaman Pak Harto anak keturunan PKI tidak boleh sekolah terutama negeri. Dan saya juga yakin Jokowi tidak memiliki ijazah S1 UGM. Prabowo harus cermat dan hati-hati dengan PKI gaya baru yang bisa ngomong dengan janji-janji tapi hasilnya nihil. Pecat semua termul yang ada di pemerintahan agar rakyat tidak dijajah dengan kebohongan-kebohongannya yang melakukan segala cara demi kepentingan mereka. Yayasan Katolik dan Kristen mengharamkan berbohong tentang penerbitan ijazah palsu. Nilai hasil belajar saja harus jujur sebab jalannya KBM benar-benar transparan antara siswa dan guru dan orang tua. Dan harga tidak berbohong alias uang sekolah harga tinggi. Sesama siswa berkelas saja saling mengetahui dan saling dapat menilai kemampuan peristiwa. Bukan seperti di negeri, banyak tidak terukur, akhirnya nilai kasihan saja yang didukung pemerintah secara tidak langsung. Uang sekolah dibayar pemerintah dan siswa gratis. Artinya harus naik kelas, tidak boleh tinggal karena merugikan APBN. SD harus 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA harus 3 tahun. Yang dipenting kehadiran di sekolah dan sikap baik. Jika betul, tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Seumur hidup orang-orang yang berakal sehat takkan pernah bisa percaya dengan yang namanya keluarga si picik, si licik, raja nipu Jokowi. Itu sebabnya Jokowi mengangkat PK Muhadjir Effendi sebagai Menteri Dikbud agar bisa memoles ijazah anaknya Gibran itu yang memang hanya tamatan SD. Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya ya teman-teman. Aku sudah bilang tangkap saja cepat masalah PSI itu. Yang salah itu Menkumham, jelas PKI kok diterima, daftar partai PSI kok diterima. Kalau Menkumham mengelak berarti PKI juga dikendalikan Jokowi waktu itu. Ya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.